Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Riyadi, Sarjana Teknik selaku calon guru penggerak SMK Wolotumo Purwokerto angkatan 11. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak guru SMK Wolotumo Purwokerto yang hari ini hadir dalam rangka mendengarkan diseminasi budaya positif dari Bapak Joko Riyadi, Sarjana Teknik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat karunia petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan serta sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini akan bersama kita dengarkan diseminasi dari Pak Joko Riyadi terkait dengan budaya positif di SMK Wolotumo Purwokerto. Dengan harapan setelah nanti kita bisa mendengar, menyimak tentang diseminasi dari Pak Joko terkait budaya positif, siswa dan kita semua sebagai tenaga pendidik dan pendidikan di SMK Wolotumo, apabila hal yang disampaikan Pak Joko itu ada yang sudah kita lakukan, itu tentunya akan baik manakala kita lanjutkan kembali. Tetapi apabila nanti di dalam diseminasi ini ada hal baru tentang budaya positif yang baik dan kita belum melakukan, maka ini tentunya akan menjadi tambahan wawasan untuk kita terapkan di dalam kita melaksanakan layanan bimbingan pendidikan kepada siswa-siswi SMK Wolotumo. Ibu Pak hormati, untuk itu monggo nanti bersama-sama kita simak, kita dengarkan diseminasi dari Bapak Joko Riyadi, Sarjana Teknik terkait budaya positif. Budaya positif tentang kegiatan pembelajaran atau apapun layanan pendidikan yang ada di SMK Wolotumo, atau nanti ada hal baru yang perlu kita adopsi untuk kita terapkan di SMK Wolotumo. Terima kasih Bapak semua sudah berkenan hadir menghadiri undangan dari Bapak Joko Riyadi untuk bersama-sama kita dengarkan diseminasi. Saya kira sekian sambutan mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu bapak sekalian dan mohon maaf apabila ada berkata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sebutannya. Kemudian acara berikutnya yaitu pemaparan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Riyadi, Sarjana Teknik. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk bisa menjalankan tugas dari seorang guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata. Di sini dikaitkan untuk materinya itu diseminasi budaya positif dan tidak
terlupakan kepada rekan-rekan guru yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan bisa hadir di sini. Dan sekali lagi saya merasakan benar-benar terhormati karena kedatangan panjenengan semua untuk menghadiri di aksi nyata hari ini. Oke, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di lihat gambar dari pemesinan SMKS Purwokerto Purwokerto dalam kondisi sehat walafiat rumah. Oke, saya langsung next. Sebelum kita masuk ke materi, kita biasakan akan menggunakan atau membuat kesepakatan forum ini supaya apa? Jalannya forum ini atau pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini saya sudah membuat ada 4 untuk kesepakatannya. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati sesama guru, tidak bicara saat ada penjelasan, menjaga kebersihan. Ini adalah sebagai contoh. Saya silakan untuk panjenengan semua, apakah ini sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Oke, Pak Izin gimana? Penggunaan bahasa Indonesia Pak bisa dipakai. Oh ya. Indonesia yang baik dan benar. Monggo Pak Heri, tolong ditambah itu di bawahnya, bawah penjaga kebersihan, bawah klik Google. Menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan siapa lagi siapa? Oh ya, Bapak Putri Irawan, monggo. Itu di pengetikannya ada yang mungkin salah penjelasan. Nah, Oh iya, oke, terima kasih atas kita sepakati seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi, Bu Fitri monggo. Apakah ini jawab dilaksanakan ketika dipotong pada penjelasan atau di akhir acara? Untuk penjelasan itu tanya jawabnya di acaranya. Ntar ada ya, pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan. Ada yang mau tambahkan lagi? Cukup? Oke, berarti kesepakatan hari ini satu, silakan Pak Heru mau dibacakan. Kesepakatan forum diseminasi datang tepat waktu, menghormati sesama guru, tidak berbicara saat ada penjelasan, menjaga kebersihan kelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kesepakatan yang akan digunakan untuk hari ini. Oke, next. Nah, di sini kita itu sebagai guru yang baik, ya, itu harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ya di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ya seperti satu, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Posisi ya. Yang kelima, kontrol restitusi segitiga. Yang keenam, restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Nah, di sini adik tahu nggak yang namanya disiplin positif itu kayak apa?
Saya bisa memaparkan yang dimaksud disiplin positif itu apa? Gimana Bu Fitri? Mungkin disiplin dari siswa datang tepat waktu. Betul sekali. Next. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu mempunyai tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini disiplin positif itu kaitannya itu sama perilaku, ya, yang mempunyai tanggung jawab dan nilai-nilai. Contoh yang tadi disebutkan sama Bu Fitri itu betul sekali, harus tepat waktu, itu maksudnya. Next. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri sendiri dalam melakukan segala tindakan. Apa yang tadi dicontohkan itu datang tepat waktu, itu mencerminkan itu pengontrolan diri dari tindakan kita sendiri. Ya. Dari rumah kok, gimana saya datang ke sekolah 3 terlambat, itu harus mengontrol diri sendiri, ya, melakukan segala tindakan supaya apa? Tidak telat. Ya, seperti itu. Next. Di sini disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Maksudnya di sini, ya, disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan itu menyadari, sadar akan diri sendiri itu berdasarkan satu, ada motivasi dari luar. Mungkin orang tua, guru, ayo siapa yang di sini datangnya tepat waktu, Pak Guru kasih reward. Itu adalah motivasi untuk yang di eksternal. Internal sama diri sendiri akan menjalankan sebagai manusia yang bertanggung jawab. Bukan masalah paksaan atau ujian atau hukuman, itu bukan. Kalau ada paksaan itu 1 hari 2 hari dengan sendirinya pasti akan kembali ke sifat asalnya lagi. Itu untuk disiplin diri, yang membuat murid memahami dan sebagainya. Kelihatannya hanya hal sepele, tidak datang terlambat, itu ternyata maknanya di situ banyak, berbagai aspek di situ udah banyak. Oke, next. Jadi ada 6 karakter dalam profil pembelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, benaran kritis. Nah, di sini siswa kita itu sebisa mungkin gimana supaya 6 karakter itu ada di dalam diri siswa kita. Ternyata di SMK Wonosobo 6-6-nya itu sudah menempel pada benak siswa kita. Ya. Bertakwa contohnya setiap pagi untuk di kelas 11 TPM 2 itu selalu melaporkan Asmaul Husna. Ya, itu sebagai bentuk beriman, bertakwa kepada Tuhan, beralhamdulillah. Ada hari Jumat infak, Jumat bersama, Jumatan bersama, ya. Mandiri, anak-anak kita selalu mandiri dalam apa? Menyelesaikan tugas, ya. Berkebinekaan global, ya. Kita sudah mengenal dunia luar, ya.
Dengan teknologi, anak-anak kita itu mendapat berbagai informasi dan bisa menyerap pemikiran dari dunia luar yang bisa diterapkan di Sangka Borotomo dengan berbagai saringan. Gotong royong itu mencerminkan SMK kita anak-anaknya. Ya. Contohnya gotong royong di dalam kebersihan lingkungan itu selalu gotong royong. Di luar sana ada bencana, kita menggalakkan dana itu sebagai gotong royong. Ada teman sakit, gotong royong, ayo kita jenguk bareng-bareng. Itu adalah kreatif. Biasanya kalau ngomong itu sudah mumpuni sekali untuk kreatifnya. Salah satunya kreatif itu terbangun, kita lihat pada saat upacara 17-an itu paskibnya itu tidak cuma 3, tapi rentetan ada sekitar 45, tapi mungkin di sekolah lain cuma 3. Itu kreatif dan inovatif, itu penting sekali. Terus untuk pembelajarannya kreatif, gurunya inovasinya bagus, model pembelajaran metodenya sudah kreatif semua, menggunakan teknologi terkini. Untuk siswanya kreatif di dalam PKA, pembuatannya itu kreatif, tidak sekedar hanya kita di keteknikan, di telekomasinan, kita buatnya alat-alat telekomasinan itu enggak, kita bisa lari ke yang bidang yang lain di luar dari telekomasinan, itu ada kreatif. Terus yang terakhir benaran kritis. Zaman sekarang itu siswa-siswa kita sudah mulai benar kritis. Contohnya apa? Setiap kali mungkin Pak guru di sini mengadakan diskusi kelas, muncullah pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, itu mencerminkan anak itu benar kritis. Begitu juga gurunya benar kritis sama anak-anak. Bapak Ibu guru membuat soalnya itu sudah benar kritis. Itu 6 karakter yang sudah tertanam di siswa-siswi SMK Borotomo. Next, motivasi perilaku manusia. Ada yang mau menjelaskan untuk motivasi perilaku manusia? Monggo, salah satu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi si apa? Perilaku siapa? Next, motivasi itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Motivasi perilaku manusia tadi, menghindari dari hukuman, mendapat imbalan, menjadi yang mereka inginkan untuk bisa kita jaga. Next, keyakinan sekolah atau kelas. Next, keyakinan sekolah atau kelas. 1, guru berperan dalam mewujudkan bentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan
Jadi di dalam penyusunan kesepakatan kelas pastinya itu akan adanya kesepakatan antara guru dan ini beda penilaiannya apa? Artinya dari kesepakatan sama keyakinan. Itu. Kalau kesepakatan itu yang kayak keyakinan. Ada yang mau menjelaskan? Monggo Pak Kodi. Keyakinan sih apa? Kalau keyakinan itu merasa optimis sekali bahwa kesepakatan itu bisa diterapkan dan menghasilkan hal yang positif, yakin gitu ya. Ya. Kalau kesepakatan? Kalau kesepakatan itu bentuk apa ya istilahnya, saling memahami, saling memahami apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu disepakati. Kalau toh itu ada punishment, itu ya harapannya bisa dilaksanakan, punishment hukuman gitu. Oh ya. Dihapus Pak Kodi. Betul sekali. Untuk keyakinan itu adalah yang mempunyai nilai-nilai dari kesepakatan. Itulah yang namanya keyakinan. Nilai-nilai dari kesepakatan. Contoh, kesepakatan kelasnya atau kesepakatan sekolahnya itu datang tidak boleh datang lama. Itu maksudnya apa? Nilainya apa? Maksudnya disiplin. Disiplin itu namanya keyakinan. Kesepakatan itu terus lelah tapi di kelas sebagainya. Monggo silakan kita berdiri, kita rilekan tangan kita, refreshing. Monggo berdiri, nggak apa-apa masalah. Ini untuk membangkitkan semangat kita yang tadinya loyo-loyo. Aman ya, aman. Tenang. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya pernah melakukan seperti ini, ya. Tapi bukan yang ini, tapi untuk yang itu Pak. Ada ya. Anak menjawab betul sama saya udah kompromi dengan siapa? Kamu bilang dikasih apa ya? Nah, coba. W, O, apa? Wow, Korea apa? Padahal itu apa? Ya sebuah pengganti. Itu bagus. Cuma kadang diterapkan di SMK ya, namanya anak sudah mengasah dewasa ya. Agak beda lah dengan SD, dengan SMP, apalagi PAUD, TK. Terima kasih SPG-nya sudah mengenal dan ini ada SPG penyejuk ya untuk kontak-kontak kita supaya tidak lupa. Kebutuhan manusia ini yang saya tunggu, materi ini yang saya tunggu. Silakan saya minta kebutuhan manusia itu apa saja sih? Monggo, Pak Iksan, ayo. Oh, bukan manusia. Dulu ada. Udah macam satu aja. Satu aja. Terus pakai Tuhan manusia ya. apa? Tuhan Biologis, Pak Iksan, oke. Kalau Fitri, bahagia, sampai kuning. Kebutuhan dasar manusia Iya. bertahan. Bagus. Bu Betty? Oh wah. Mungkin Pak Kudri? Mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Pak Izin? Sehat belum kasih sayang. Iya. Pak Gerno kok? Makan untuk hidup. Oh mungkin. Oke Pak Penyopingnya. Pak Sugiono apa? Pasangan. Oh pasangan ya, pasangan hidup ya.
Oke, kita lihat ya apa yang dibutuhkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Sebenarnya di sini ada. Kita coba buka. Nah, pertanyaan. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, melanggar peraturan sekolah, itu karena apa? Gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Betul apa enggak? Kalau gurunya yang tidak sepakat, bagaimana? Yo namanya nggak mungkin akan terjadi kesepakatan. Dengan kesepakatan ya antara guru sepakat, siswa sepakat itu sebenarnya kesepakatan. Kalau gurunya melanggar dari kesepakatan kelas tersebut, punishmentnya apa? Itu tergantung atasan. Oh, kelas kok mas atas. Kita sebagai guru punya atasan, otomatis atasan yang kan Kesepakatannya dengan kelas, itu kan untuk peruntukan untuk siswa. Untuk guru kita punya sendiri kesepakatan dengan pimpinan yang itu sebagai ya udah bulan jawabannya. Bab ya Pak. Oke, next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini. Baik kok bertahan hidup. Oke, terima kasih. Apa satu bertahan hidup? Kasih sayang tadi love. Kesenangan itu bagaimana? Penguasaan. Ini ntar saya jabarkan ini. Ini ada contohnya, misalnya ini ada contohnya. Jadi kan bapak ibu yang sudah paham jadi lebih paham lagi. Ya. Kebebasan, kesenangan. Biologis maksudnya bagian bawah sendiri. Nah, ya seperti itulah. Jadi namanya kebutuhan dasar manusia. Next. Ini ada saya ambil contoh dari kelas 9 berarti SMP ya. Bu Suleta, guru wali kelas 9 sedang bingung menghadapi kurang salah satu murid di kelas. Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan nasi. Mereka tidak masih. Jadi sini memperhati mereka saja. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleka, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan ini? Cinta. Kan pertanyaannya itu Tommy kenapa jawabnya Doni? Nah ini kan lagi simak juga apa namanya ya. Ntar ada sendiri ya, ada sendiri. Kenapa saya melakukan kesalahan itu? Nah itu itu benar. Ya Tommy. Monggo coba apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Tommy melakukan itu? 1, lapar. 2, tidak sarapan. Tidak diberi uang saku. Tidak diberi uang saku. Bekal makan kurang. Itu sedang makan. Oh betul. Oh iya. Betul sekali. Berarti ini menunjukkan bahwa Pak Iksan itu dalam pemetaan pembelajaran dia menggunakan apa? Visual. Okay, next. Alasan Tommy 1. Yang pertama. Karena ia merasa lapar, orang tuanya tidak membawa bekal siang. Lapar. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan anak bertahan hidup. Betul apa enggak? Saya melakukan
Tidak apa-apa. Ini masuk akal nggak? Masuk. Orang Tony ngambil rampas makanan temennya. Karena apa? Ya karena lapar. Orang tuanya orang bawa bekal. Akhirnya yang sibuk gue kancan. Masuk logika ya? Masuk logika? Oke, next itu alasan pertama. Alasan yang kedua, tolong Mas Ezi dibacakan alasannya. Alasan Tommy yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan dia pada gurunya dan memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini maksudnya gimana? Kurangnya perhatian dari orang tua. Betul sekali. Cepat. Nah, ini maksudnya kasih sayang. Ini untuk kalangan kita, ya anak-anak kita. Tapi untuk kalangan bapak ibu panjenengan kasih sayangnya tidak sebentar. Paham ya? Satu kasus itu 5 kebutuhan dasar manusia itu kena semua. Next, yang ketiga, abuse untuk dirasakan. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia sehingga menuruti keinginan Tommy. Sebelumnya Tommy sedang berusaha keinginannya sudah dia ingin memberi kebutuhan kekuasaan. Maksudnya ini yang alasan ketiga, sedangkan Tommy sedangkan berusaha dan berusaha akan memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Maksudnya seperti ini, karena temannya takut, ya takut ngabisin misalnya Tommy, ya maksakan akhirnya kebutuhan dasar, ya berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ya. Berusaha kebutuhan dasarnya pindah ke sebelah di bawahnya. Ya, nah, kebutuhan dasar kekuasaan. Nah, dasar kekuasaannya benar. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Manakala ada anak sing jaluk, memang dan sebagainya, itu kita bisa 5 kebutuhan itu bisa ada semua. Kalau semua, salah satunya ini kekuasaan dari persatuan. Tapi apa? Kita bisa enggak kekuasaan ini menjadi kekuasaan yang positif? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Dengan cara apa? Betul sekali. Hapus Oke, next. Alasan yang keempat. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy
berarti si anak itu belajar meminta ya kebebasan kepada orang tuanya berapa pertama kali bu ya jawaban kedua ya seperti tadi ya iwak mati kayak gitu ya. Next yang kelima yang terakhir aku disuruh alat kelima posisi kontrol restitusi. Ada yang tahu restitusi kayak apa? Nah, ini harus berapa? Harus sudah lama di sini kan? Untuk restitusi di sini ada senjata, tapi saya tidak akan menggunakan senjata ini. Oke, kita akan belajar posisi kontrol restitusi. Next. Oke. 5 posisi kontrol restitusi kita itu apa sih? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Itu adalah posisi kontrol kita ya di dalam suatu pelajaran atau di kelas. Kita harus apa di sekolah? Kita harus apa? Kita sebagai guru, penghukum, pemberi alasan maupun bersalah, sebagai teman, memantau, manajer. Mungkin hal ini tidak asing sama guru BK, ini tidak asing. Next. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol yang tadi kita bahas. Contoh, guru berbuat, motivasi guru berbuat, penghukuman, menyakiti, menyindir, itu sudah penghukuman. Menunjuk-nunjuk kamu itu sudah sebagai penghukum. Kenapa? Langsung poinnya ya enggak? Yang kedua, berbuat rasa bersalah, berceramah ini, tapi ada kata kuncinya di situ, yaitu seharusnya kamu seperti ini. Ini yang menjadikan anakmu merasa bersalah. Pak guru merasa kecewa, itu sudah salah. Yang ketiga, teman membuat alasan-alasan untuk murid. Nah, dicinta. Contohnya yang bawah itu, ayolah ini Pak guru ini melakukan seperti lainnya, ada aturan yang harus diterapkan. Itu yang namanya guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Contohnya apa? Apa sih peraturannya? Kamu datang ke sekolah, kamu kenapa tidak berseragam? Peraturannya apa? Kesepakatan kelasnya gimana? Itu yang namanya memantau. Yang ketiga itu adalah manajer. Manajer itu menghargai diri sendiri. Ya, kalau teman pemantau itu mengharapkan imbalan atau perlindungan dari orang lain. Penghukum bersalah itu menghindari hukuman. Manajer itu apa? Mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masa depan?
bocah yang kudu ngomong kesalahan apa, bocah yang kudu buat solusi apa. Intinya pada diri anak sendiri. Ya. Boleh meletakkan dirinya sebagai individu dalam bidang pengembangan. Inilah 5 posisi kontrol. Makanya tahun kemarin disampaikan sama BPM. Tahun kemarin jarang anak kelas 11 TP1 12 TP1 itu masuk ke ruang untuk permasalahan beda bantuan tidak saya sepakati itu permasalahan. Kenapa? Saya sudah menerapkan aman di sini. Tahun kemarin ada namanya salah satu anak bojoi dan sebagainya kalau maka berbeda ngomongin saya jadi dengan apa saya sebagai manajer saya menghargai terus ini seperti ini kenapa sih kok bisa seperti ini itu enggak ada pemaparan sendiri ini desain ada jadi waktu next posisi kontrol restitusi di antara kelima tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan semua guru itu menjadi manajer. Kenapa sih menjadi manajer? Biar si jualan menghukum aman, meyar. Ya enggak? Terus sekarang kita main apa kelabang? Kita yang dulu. Saya sudah mempertanyakan pas waktu rukol dengan pusat. Saya tanyakan, Pak, saat ini guru itu diawasi dengan apa? Kita nggak boleh apa-apa. Ya kita mau menerapkan seperti apa? Jawabannya apa? Silakan Pak dalam menerapkan posisinya manajer. Pasti oke. Pasti jadi. Loh, kalau saya sudah menerapkan dengan manajer, kok anak selalu tetap seperti itu saja, itu gimana Pak? Coba libatkan orang tua, harus mulai dia. Libatkan orang tua seperti itu aja. Coba lihat, tanya ke teman, pergaulannya gimana? Terus, kan seperti itu ya, Pak Budi ya. Ini tantangan yang besar sekali. Next. Nah, di sini sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya. Jadi manajer itu mempersilahkan murid untuk mengakui kesalahannya. Setelah mengakui kesalahannya, ya, terus gimana sih cara solusinya? Pemecahannya gimana? Itu anak sendiri yang mikir, bukan dari kita. Itu kalau kita posisi manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer diri sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri sendiri. Kenapa? Murid itu sudah merasa bersalah pada diri sendiri, dia mengeluarkan. Inilah yang bisa mendapatkan murid itu dapat tercipta identitas positif pada dirinya sendiri.
Kalau sudah mengakui berarti ada bahwa positif. Untuk apa? Melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Ini saya terapkan. Kita belum terapkan. Aman, santai, enjoy. Bahkan anak itu sampai nangis. Nangis kenapa? Dia merasa sendiri. Tidak ada tekanan. Kalau kebebek, si A dipanggil bebek kangen. Sudah rasanya gimana? Ketakutan. Ya apa enggak? MX segitiga restitusi. Pemaparan tadi inilah yang tadi next. Inilah tahapan yang saya sudah lakukan. Ini tahapannya menangani permasalahan seperti ini. Saya selalu menggunakan ini tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, saya akan menstabilkan identitas validasi identitas anak. Stabilan di sini. Yang stabil, tinggal apa? Tindakan yang salah mengenai. Lakukan ini. Kenapa sih? Kok bisa melakukan ini? Kenapa? Ini. Setelah menanyakan, anak sudah menjawab, diyakini. Menjelaskan anak-anak itu kan sudah menjelaskan aja. Bisa apa? Tempatnya langsung. Apa harus diberikan? Belum saya berkata. Menyalahi aturan. Anak itu yang mengusahakan sendiri. Ini yang saya terapkan sampai saya berhasil. Ini untuk bisa diterapkan untuk tahapan segitiga restitusi, bisa diterapkan untuk wali kelas maupun guru makhluk bisa dilakukan karena ini sangat membantu kita dalam mengatasi masalah. Ini penting sekali karena saya sudah menjalankan. Jadi ini apa? BP itu fungsinya bukan anak-anak yang melakukan BP itu sebagai ya pemanis bunga. Ciptaan seperti itu. Next contoh menstabilkan identitas. Ini bisa diterapkan. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah suatu dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas kegagalan ke arah identitas sukses. Nah, ini saya yakin identitas kegagalan, identitas sukses ini harus berulang. Ya apa enggak? Ini harus berulang. Membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran itu menstabilkan. Next, berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pastikan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri?
Ini yang namanya menstabilkan identitas. Sepintar-pintar gaji dia kepelajar ini Mas Enzi. Sepintar-pintar tukang mancing gue mesti kesangkut kaitan apa orang mati kayu nih pakai nomor 5 sesenang-senangnya motorannya bunyi mesti anak-anaknya berjalan dia boleh orang hidup sih kadang-kadang ini menstabilkan identitas ya manusia memang tidak ada yang sempurna. Next tinggal yang lama berikutnya wis ngerti wis dombongi wis madang tenang bosan dan tenang stabilkan validasi kayak menanam bosan ibarat terus begini wis terukur dari kebalik ke tindakan yang sama dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga dua orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan meningkat akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Sing jare validasi keyakinan tindakan dia tindakan ungkap ya bosan ungkap ya kayak muncul. Tapi jangan sekali-kali kita menerangkan posisi kontrol itu sebagai guru. Ya enggak? Kalau di sini itu kadang-kadang si guru itu berarti saya posisinya sebagai teman Pak di sini Pak. Ya enggak. Ini adalah satu proses manajer itu satu proses. Ya kalau dengan teman beda lagi ya permasalahannya. Next. Ini menjadi proaktif, tidak tenang, menjadi proaktif. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Semuanya keras. Inilah divalidasi korektif apa sih? Nanti melukai kabeh melukai, ya pakai ini ujung-ujungnya terakhir. Ya Pak bisa, pasti seperti itu. Jangan langsung poin saya tidak akan mengulangi. Jangan langsung diambil itu sudah sukses. Bukan. Tapi jika kalian di kelas itu ada peraturan kamu itu kena poin yang berapa? Ya disukain anak kan mikir nggak boleh gitu. Oh iya saya di poin di nomor 4 apa mas? Ini yang sebenarnya di nomor 4 ini validasi tindak yang sama. Next. Saya itu tinggal menanyakan menanyakan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara instrik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakannya. Motivasi pada berarti diri sendiri mau berubah dengan apa? Bukan ada paksaan, bukan karena ada penghargaan, tapi ini setuju nggak? Anak itu berubah dengan diri sendiri, setuju? Setuju. Next. Contoh menanyakan keyakinan. 1. Apa nilai yang kita percaya?
Nilai apa yang telah kita sepakati nilai dan mulai kelas yang ideal itu seperti apa sih mas? Oh seperti ini, seperti ini. Kamu ini jadi anak seperti apa mas? Inilah terkait dengan apa yang kamu rasakan. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Do you understand? Okay, next. Di sini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti ini yang tadi awal: disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, kontrol, restitusi pendidikan. Next. Itu yang bisa saya paparkan dalam materi dari apa? Diseminasi disiplin positif ya. Monggo Bapak Ibu ada ya saling menguatkan ya, semua itu betul semua. Hanya dilakukan Bapak Ibu sebelum ini ya, mungkin sudah ada yang bahasa yang baru apa itu sebagai untuk namanya apa, perubahan kita yang tadinya kurang menjadi yang jadi baik menjadi lebih. Monggo salah satu untuk ya saling memberi apa ya kritik dan saran. Ya betul. Monggo mungkin senjata saya itu Pak Nur harus bersenjata. Terima kasih Pak Joko, banyak sekali pencerahan yang sudah kami terima tadi terkait dengan diseminasi disiplin positif. Mungkin saya mengajak pada diri saya sendiri sebagai guru. Jadi saya sebagai guru mungkin ada beberapa hal yang belum bisa laksanakan terkait untuk menerapkan disiplin di sekolah ini. Tadi disampaikan bahwa guru itu yang paling baik adalah sebagai manajer. Betul. Ya, dan 50 guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Yang guru itu harus dapat bersama-sama murid untuk mempersiapkan murid bertanggung jawab dan mendukung agar murid dapat menemukan solusinya. Nah, terkait dengan itu, saya juga ingin menerapkan hal itu terkait tadi yang belum sepenuhnya bisa dilaksanakan adalah memahami kebutuhan dasar murid. Karena dengan memahami kebutuhan dasar murid itu nanti kita sebagai guru bisa menerapkan peran kita sebagai guru untuk bersama-sama murid nanti menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Di antaranya mungkin tadi saya harus memahami kebutuhan survive bagi siswa, kemudian untuk bisa diakui atau eksistensi kemudian kebutuhan untuk berpuasa, kemudian kebebasan ataupun kesenangan. Seperti hal yang sering kita alami, mungkin siswa itu seringkali keluar kelas, izin untuk ke belakang, izin untuk kemana. Mungkin itu kalau kita refleksikan terhadap diri saya sendiri, mungkin saya di kelas mungkin kurang begitu bisa merangkul ke semua siswa sehingga siswa mungkin merasa ingin keluar kelas, ingin kebebasan. Betul sekali. Ini menjadi perhatian bagi saya. Mungkin pada saat saya mengajar nanti memberikan pembelajaran yang baik kepada murid, kemudian memahami murid, menerapkan disiplin positif, sehingga saya bisa berperan sebagai manajer di mungkin itu Pak Joko. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan tadi yang sudah saya simak.
Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Sangat luar biasa. Senior kita ya. Tapi senior dia juga masih menunggu seperti layaknya padi semakin tinggi gitu ya, semakin tapi bagus juga itu mungkin dari saran yang disampaikan Bapak Nur, monggo diikuti yang lain-lain ya, monggo yang diikuti yang lain-lain, khususnya dicoba dulu untuk yang wali kelas ya, dicoba untuk wali kelas. Satu anak masalah jangan langsung dilarikan ke BPR, tolong ditangani. Belajar bisa 4 mata. Coba kalian dengan menerapkan segitiga restitusi akan menguap semua. Itu jalan yang benar. Karena saya sudah melakukan ini, buktinya real. Berapa tahun saya melakukan pendekatannya saya bukan sebagai teman. Saya nggak menghukum, menghukum itu bukan anak jeli-jeli, itu malah tambah susah. Kalau kacamata saya, setelah mengikuti ini, menghukum itu bukan menyadarkan anak, tapi malah dari anak malah mencari. Ya ada yang langsung berubah, ada yang malah tambah. Karena apa ya, faktornya lain, kita harus katakan. Kalau ini dilakukan semua, saya yakin sekolah kita Wirausaha itu is the best di kabupaten, bahkan di provinsi itu is the best. Saya pernah aktif untuk yang beriman dan bertakwa. Saya ajar masukan duduk di channel pendidikan internasional. Saya beranikan cuma durasi berapa menit pagi laporan Asma Husna yang tanya itu banyak. Pak, itu sekolah beragama bukan? Maksudnya sekolah yang cenderung ke agamis atau bukan? Saya bilang nasional. Gimana Pak caranya kok bisa nasional? Bayangkan. Bahkan dari yang agamis, ya agamis sekarang itu belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Belum tentu. Ini suatu apa yang namanya ya? Ya, yang sangat senang, yang berbeda, yang empatikan, semuanya dapat semua. Di sini itu dapat semua. Tinggal kita dulu menjaganya manapun. Makanya saya mengganti kakek saya. Pak, awal ini barang seperti ajar nanti. Jadi ini saya mau kembangkan lagi, saya mempunyai program satu lagi untuk pembelajaran berdifferensiasi. Ini saya akan terapkan. Kalau saya terapkan buat video, materinya apa? Ya materi untuk waktu itu. Saya nggak akan settingan materi yang lalu-lalu gitu. Enggak, ngalir saya. Sangat terapkan. Kalau sudah oke apa? Insya Allah saya diberi
kesehatan keselamatan, saya akan mengadakan webinar tingkat nasional. Saya akan berkolaborasi dengan admin dari Jateng. Ya, insya Allah setelah sebagai selesai, saya buat seperti itu. Buat dukungannya untuk kalian. Monggo ikutlah saya tetap bersertifikat. Insya Allah ya. Bapak bisa besar. Nah, saya akan mengundang mungkin ya satu pengawas buat dari kepala cabang lintas. Itu kalau tingkat nasional itu harus menentangkan itu pengawas sama itu untuk memberikan pengatar. Kalau misalnya yang daerah pusat itu adminnya yang biasa langsung ke yang bagian itu ada kesulitan dari pusat juga masuk. Insya Allah lah, saya nyati Bismillah, ayo bareng-bareng. Di sini nggak ada yang pintar, nggak di sini nggak ada yang bodoh. Semua itu berusaha. Yang nggak bisa menjadi bisa, yang sudah bisa menjadi lebih mampu. Itu mungkin cukup ya. Untuk hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dengan semua sudah meluangkan waktunya, kesibukannya ya, untuk menghadiri aksi nyata di diseminasi disiplin of sistem. Di hari yang cerah ini tidak terlalu panas atau agak Betul. Saya sangat banyak terima kasih yang mohon maaf yang sebelumnya bila ada kata tutur yang kurang berkenan di panggilan semua. Sebelum saya tutup, monggo Pak Kulit untuk berdoa dulu. Monggo Pak Kulit. Monggo berdoa. Monggo. Silakan. Silakan ada berdoa. Terima kasih.